nama saya Kamila Siregar, saya dari Prodi Sosiologi Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi manusia dalam perspektif sosiologis, dan juga aspek-aspek penting dalam ekologi manusia dalam sosiologi, dan yang ketiga itu adalah kaitan antara ekologi manusia dalam perspektif teori konflik. Pengertian ekologi manusia dalam perspektif sosiologis adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana interaksi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Konsep ini mencakup tentang bagaimana manusia dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, yang dimana aspek yang dilihat adalah aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan ada beberapa aspek penting dari ekologi manusia dalam sosiologi. Yang pertama, interaksi antara lingkungan dan juga sosial. Nah, dalam hal ini, bagaimana lingkungan fisik seperti penggunaan lahan, proses perubahan iklim, dan mempengaruhi struktur dan fungsi masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Misalnya, dapat mempengaruhi pola interaksi sosial dan mobilitas penduduk. Dinamika populasi, semakin tingginya angka pertumbuhan di masyarakat akan mempengaruhi struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat yang semakin banyak atau populasinya yang semakin meningkat, hal ini pastinya membutuhkan sumber daya yang lebih banyak lagi. Nah, dalam hal ini masyarakat akan saling bersaing untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat ya bagaimana kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, sumber daya dan distribusi. Nah, dalam aspek ini melihat bagaimana masyarakat mengolah sumber daya alam seperti air, tanah, serta bagaimana cara distribusi dan akses tersebut ke sumber daya mempengaruhi struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, banyak beberapa tempat di Indonesia yang sangat sulit mendapatkan akses air bersih. Hal ini dikarenakan mungkin dari masyarakat itu sendiri tidak memiliki atau kurangnya distribusi yang tepat ke lingkungan mereka. 4. Adaptasi dan perubahan sosial. Dalam hal aspek ini melihat bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, baik yang disebabkan faktor alam maupun aktivitas manusia itu sendiri. Ini termasuk perubahan dalam pola perilaku, kebiasaan, dan struktur sosial di masyarakat, yang dimana ini adalah berupa respon terhadap perubahan lingkungan. Kelima, kesehatan dan kualitas hidup. Dampak dari kondisi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas hidup dapat dipengaruhi oleh pencemaran udara dan atau kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi, dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan juga kesehatan komunitas. Dengan kata lain, ekologi manusia dalam sosiologi berfokus pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan mereka, serta bagaimana faktor sosial dan budaya berinteraksi dengan aspek-aspek fisik ekologis dalam kehidupan manusia. Nah, setelah saya tadi menjelaskan tentang pengertian ekologi manusia dalam perspektif sosiologis dan juga beberapa aspek penting ekologi manusia dalam sosiologis, kali ini saya akan menjelaskan tentang ekologi manusia dalam perspektif teori konflik. Ekologi manusia dalam perspektif teori konflik melihat hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai arena pertentangan antara berbagai kelompok sosial dengan kepentingan yang berbeda. Dari hal ini kita bisa melihat bahwasanya adanya persaingan antara kelompok-kelompok sosial. Dalam konteks teori konflik yang sering dikaitkan dengan pemikiran Karl Marx dan para pengikutnya, ada beberapa poin penting yang dapat menjadi kunci utama kita memahami hubungan tersebut. Yang pertama, akses dan kontrol terhadap sumber daya. Teori konflik berfokus pada bagaimana kelompok-kelompok sosial yang berbeda saling bersaing untuk mendapatkan dan mengontrol sumber daya yang terbatas dalam hal ekologi seperti akses terhadap tanah, air, dan juga sumber daya lainnya. Nah, dalam hal ini terjadi pertentangan antara kelas-kelas ataupun kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang kuat. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya kelas sosial atau kelompok masyarakat yang memiliki ekonomi yang kuat dan juga politik yang kuat akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan akses tersebut. 2. Eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Dari teori konflik, eksploitasi terhadap lingkungan seringkali merupakan hasil dari kepentingan kelompok yang dominan yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi mereka, di mana proses industrialisasi dan urbanisasi yang pesat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar dengan kelompok-kelompok yang miskin dan juga kaum-kaum marginal, yang dimana mereka yang menanggung akibat dari kerusakan lingkungan tersebut. Contohnya bisa kita katakan banyak kasus yang dimana para kelompok-kelompok sosial atau kelompok-kelompok yang memiliki modal, dimana mereka
mempergunakan lahan pertanian dari masyarakat kecil untuk membangun sebuah gedung maupun perusahaan-perusahaan demi kepentingan mereka sendiri, tanpa mereka sadari bahwa hasilnya tersebut mematikan mata pencarian dari masyarakat kecil dan juga berdampak pada kerusakan lingkungan di sekitar mereka. 3. Ketidaksetaraan dan dampak lingkungan. Nah, teori konflik juga menyoroti bagaimana ketidaksetaraan dari dampak lingkungan. Hal ini bisa terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak berdaya atau komunitas marginal maupun kelompok masyarakat etnik minoritas. Nah, dalam hal ini kita sering melihat ya bagaimana dampak kerusakan lingkungan itu sering dialami oleh masyarakat marginal maupun kelompok-kelompok etnik minoritas seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti kasus-kasus yang kita lihat, banyak masyarakat atau masyarakat yang terpinggirkan mengalami kerusakan lingkungan di tempat tinggal mereka. Hal ini justru berbanding terbalik dengan masyarakat yang atau kelompok sosial yang memiliki kekuasaan, yang dimana mungkin tempat tinggal mereka masih terjaga, masih aman, berbanding terbalik dengan masyarakat terpinggirkan tersebut. Dan yang keempat, globalisasi dan konflik lingkungan. Globalisasi juga menambah kompleksitas konflik lingkungan. Interaksi global antara negara-negara dan korporasi multinasional dapat memperburuk ketidakadilan ekologis. Negara-negara berkembang yang seringkali menjadi sumber bahan mentah dan juga sebagai tenaga kerja murah, seringkali menderita akibat praktik industri yang merusak lingkungan yang diterapkan oleh negara-negara maju atau perusahaan besar, yang dimana negara-negara berkembang sering dijadikan sebagai alat oleh negara-negara maju untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi lagi, yang dimana di sini bisa dikatakan negara-negara berkembang diperbudak demi memperoleh keuntungan mereka sendiri. Nah, dari penjelasan saya yang sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa perspektif teori konflik dalam ekologi manusia menekankan bagaimana konflik antara kelompok sosial yang berbeda berperan dalam mempengaruhi hubungan manusia dengan lingkungan mereka. Fokus utamanya adalah pada ketidakadilan, eksploitasi, dan dampak yang tidak merata dari perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kekuasaan dan kepentingan yang tidak seimbang, yang dimana bisa dikatakan adanya persaingan yang sangat ketat antara kelas-kelas sosial di masyarakat. Nah, yang di hal ini bisa dikatakan masyarakat dengan kelas sosial yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki ekonomi yang kuat, mereka lah yang akan menjadi kelas-kelas. Nah, dari penjelasan saya yang sudah saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa teori konflik dalam ekologi manusia menekankan bagaimana konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, yang berperan membentuk dan mempengaruhi lingkungan manusia dan juga lingkungan mereka, yang dimana adanya persaingan dan juga pertentangan dari antara kelompok sosial di masyarakat. Nah, dari sini kita bisa melihat yang fokus utamanya itu adalah ketidakadilan, eksploitasi, dan dampak yang tidak merata dari perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kekuasaan dan kepentingan yang tidak seimbang. Demikian video saya ucapkan terima kasih.